Semangat pagi. Hari ini kita masuk ke materi berikutnya untuk pemrograman dasar. Jadi kemarin adik-adik itu udah buat program pertama ya, Hello World. Kemarin tugasnya buat nama ya. Jadi kalau yang ngerjain itu dia udah bisa dibilang jadi seorang programmer. Selamat, kalian sudah jadi programmer sekarang. Oke, jadi setelah print materi berikutnya itu apa? Materi berikutnya itu variabel dan tipe data. Kalau sempat nanti dua-duanya saya jelasin, variabel dan tipe data. Tapi kalau kira-kira HP-nya nggak sanggup karena memorinya kebanyakan untuk buat videonya, saya jelasin variabelnya aja. Kita lihat nanti sampai di mana gitu aja. Oke, jadi kalau misalnya kita buat print hello world, ini untuk cetak sesuatu ya. Ingat, segala sesuatu yang mau dicetak di dalam program itu harus ada tanda petiknya. Jadi kira-kira ini kalau kita run hello world kan kayak gitu. Paham ya? Sedikit review yang kemarin, kalau mau saya buat edit itu saya hapus aja. Jadi hello, hasilnya hello kayak gitu. Sini bisa ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi kedua yang namanya variabel. Mungkin bertanya, variabel apa ya? Sebenarnya kan udah jumpa sih dulu waktu SMP variabel itu apa. Ini contoh 2x ditambah 6 sama dengan 20. Kayak gitu. Pernah lihat kayak gini nggak? Atau 3y ditambah 6 sama dengan 50. Oke, jadi X dan Y saya sorot di sini. Waduh, susah nih ya. X dan Y, saya buat gini aja, pagarin untuk X dan Y itu namanya variabel. Kayak gitu. Paham ya? Sesuatu yang nggak jelas harus kita cari dulu, itu namanya variabel. Itu di matematika. Di program kita ada ngitung-ngitung kayak gini. Jawabannya enggak. Kalau variabel di matematika itu dia dicari nilainya. Tapi kalau di program lebih gampang. Jadi ditentukan kayak gitu. Oke, saya ambil satu contoh. Kita mau menghitung. Misalnya kita buat satu variabel namanya panjang. Kita mau menghitung luas persegi panjang. Oke, saya buat misalnya panjangnya itu 10. Terus lebarnya itu 30. Oke. Jadi panjang itu jadi sebuah variabel. Paham ya, Dik? Panjang itu jadi sebuah variabel, lebar juga jadi variabel. Kita langsung tentuin aja nilainya 10 dan 30. Pas ini paham ya? Itu variabel gitu. Jadi terserah mau namanya buat apa. Misalnya PJG kayak biasa kita waktu sekolah ya dulu, LBR. Terus P aja boleh, L aja boleh. Cuma nanti saya jelasin deh penggunaan variabelnya gimana. Oke. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi di pemrograman ketika kita membuat sebuah huruf, misalnya X, dan kita kasih tanda sama dengan 10. Oke, apa sih itu yang terjadi? Jadi di komputer ketika kita buat seperti ini, maka dibuatlah sebuah tempat penyimpanan nilai, value, apa aja. Oke, yang bernama X. Berapa nilainya? 10. Kayak gitu, paham ya? Oke. Jadi ketika di bawahnya saya buat Y, itu nilainya 20. Sorry.
Oke, maka disimpan ke dalam sebuah memori dengan namanya Y, nilainya 20. Jadi kira-kira itu variabel yang ada di pemrograman, kayak gitu. Dasarnya seperti ini. Nanti lanjutnya kita bisa akalin banyak. Oke ya, di sini bisa mengerti ya. Dan ketika dia sudah kita simpan di dalam variabel, kita bisa hitung Z sama dengan X ditambah mana tuh ya? Tambah Y. Kira-kira hasilnya berapa? Hasilnya pasti 30 kan? Kalau kita run, loh, kosong. Oke, jadi untuk menampilkan hasilnya harus pakai print. Oke, di dalamnya kita buat Z. Kalau kita lihat nggak ada tanda petik ya. Nanti saya jelasin duanya itu apa. Oke, hasilnya keluar 30. Kayak gitu. Ada yang salah? Oke, di sini paham ya. Oke, jadi variabel itu sebenarnya adalah pembuatan sebuah memori pada komputer untuk diisikan sebuah nilai. Siapa yang buat nilainya? Untuk saat ini programmernya dulu. Kayak gitu. Jadi ini ada sedikit tipsnya. Untuk ngasih nama sebuah variabel, usahakan dia yang mempunyai makna yang berdekatan dengan nilainya. Misalnya saya buat jumlah siswa, kayak gitu. Ini apa? Maka ada sebuah tempat jumlah siswa yang nanti nyimpan jumlah siswa. Misalnya sama dengan berapa tuh satu kelas? 32. Kayak gitu. Ketika saya print so jumlah siswa, maka hasilnya gimana? 32. Itu tanda lebih besar tuh, abain aja. Ini kalau mau diketik lagi kira-kira seperti itu tuh. Oke, saya ulangin ya. Hasilnya 32. Nah, kayak gitu tuh yang benar. Oke, sekarang kita lanjut. Kita masuk ke dalam masalah ini. Print lalu di bawahnya saya buat X sama dengan 10. Oke, bawahnya ada print X. Oke, coba dipahamin dulu nih, kira-kira hasilnya apa. Hasilnya tulisan halo kemudian disambung dengan nilai dari X. Kitaran jatuh halo 10. Oke ya, ini tolong diperhatiin. Jadi gini, print itu fungsinya ada banyak, kayak gitu. Sama-sama mencetak, tapi bisa mencetak macam jenis, lebih dari satu gitu. Misalnya gini, kenapa hasil yang di atas itu halo dan di bawah itu 10, padahal yang saya buat X. Kenapa nggak X-nya yang keluar, Pak? Kan gitu kira-kira. Kenapa X-nya nggak keluar ya, Bang? Jawabannya, tanda kurung, tanda petik itu yang membedain. Kalau ada tanda petik, misalnya ada nama orang namanya, saya buat seperti ini, Abdul. Oke, depannya saya buat print. Oke, tolong perhatiin. Kalau ada tanda petik di dalam print, maka dia bakal mencetak apa yang ada di dalam tanda petiknya. Jadi kalau saya run,
tuh keluar tuh, halo 10 Abdul, bisa kayak gitu ya, karena saya nggak buat new line tadi, jadi hasilnya keluar gitu aja tuh. Oke, sorry. Oke, kayak gitu. Aduh, apaan nih? Oke, sorry ya, kayak gitu. Saya ulangin ya. Oke, ketika saya buat print, terus saya buat tanda petik, misalnya Lia, oke, yang keluar apa tuh? Keluar pasti Lia, itu ya. Dan untuk mencetak nilai dalam variabel, di bawahnya saya buat A, nilainya tuh 56 misalnya. Oke, maka begitu saya buat A sama dengan 56, artinya apa itu? Buat satu variabel A nilainya 56, dan di bawahnya saya buat print A. Dilihat adik, nih, maka yang dicetak tuh bukan A nya, tapi nilai dari A. Kenapa bisa kayak gitu bang? Karena A nya tidak saya buat tanda petik tuh, 56 yang keluar, kayak gitu. Paham ya? Untuk printnya biar nggak bingung gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke variabelnya lagi. Oke, kita pernah belajar dulu untuk ngitung gitu ya. Saya buat aja panjang, saya buat alas, saya buat tinggi. Oke, maka ini bakal gitu. Saya mau nyari luas segitiga nih, saya buat programnya. Segitiganya alasnya 10, tingginya itu 20. Oke, terus bawahnya saya buat itu ada luas sama dengan perumus luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Saya nggak usah masukin angkanya, saya masukin variabelnya. Alas, gimana nih, nggak ada tanda kali. Oke, dikali tinggi dibagi 2. Terus segitu. Oke, biar lebih bagus, ininya kita kurung aja. Jadi tingginya dibagi 2 dulu. Oke, maka artinya apa? Untuk memberi nilai sebuah variabel, kita juga bisa memanfaatkan variabel yang lain. Kayak gitu. Paham ya? Jadi kira-kira gitu. Ada 2 variabel, namanya alas, nilainya 10. Ada satu lagi variabel namanya tinggi, nilainya juga 20. Nilainya 20. Dan saya pengen buat satu variabel lagi, luas. Luas itu alas kali tinggi yang dibagi 2. Maka nilai dari luas tersebut itu dari perhitungan 2 variabel yang di atas. Misalnya kayak gini. Coba kita tengok hasilnya berapa. Oke, kita lihat hasilnya berapa. Setahu saya nanti hasilnya itu 100. Itu 100.0 ya. Titik 0 harus dibaca. Oke, ketika nilainya ini saya ganti jadi 5, hasilnya 50. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia langsung ngerespon dari variabel alasnya gitu. Jadi misalnya tadi berapa nilainya? 50 ya. Saya buat ini jadi 60. Oke, kan saya nggak usah hitung lagi. Begitu nilai variabelnya berubah, penghitungannya juga berubah. Hasilnya jadi 150. Kayak gitu. Itu yang namanya variabel. Jadi
Nggak usah dipikirin, aduh kita bakal ngitung nih. Enggak, kayak gitu. Jadi bedanya kalau di program variabel itu kita tentuin nilainya. Paham ya? Sampai di sini paham? Jadi kira-kira untuk variabel seperti itu penjelasannya. Oke. Kalau ada yang mau ditanya, nanti komen di classroom-nya aja. Nanti saya jawab. Kayak gitu. Bisa? Bisa. Oke. Kira-kira sampai di sini dulu untuk penjelasan variabel. Jangan lupa kalau bingung, tanya aja. Nanti saya jawab sebisa mungkin. Terima kasih atas perhatiannya.